peserta didik mata pelajaran PPKN kelas 4 SD Negeri 47 Kota Jambi. Oke, baiklah, untuk lembaga kerja peserta didik pada mata pelajaran PPKN ini ada pada bab 4 tentang kebinekaan dalam keberagaman. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi-materi mengenai kebinekaan dalam keberagaman ini. Oleh karena itu, langkah kita selanjutnya yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum memulai pengerjaan materinya, sekarang anak-anak belajar silakan memperhatikan slide-slide yang ada pada lembar kerja yang sudah dibagikan. Nah, all about ini silakan dituliskan nama kelompok yang sudah kita sepakati tadi, bahwa nama kelompok ini menggunakan nama-nama pahlawan. Oke, tadi kita menggunakan nama pahlawan. Nah, kemudian di sini ada nama anggota kelompok. Nama anggota kelompok ini silahkan diisi nama teman-teman yang ada dalam kelompoknya. Itu nama teman-temannya harus menggunakan nama lengkap, bukan nama panggilan. Oke, anak-anak belajar, kalau sudah membuatkan nama kelompok menggunakan nama-nama pahlawan dan juga telah selesai membuat nama anggota kelompok, nama teman-teman yang ada di pada kelompoknya, kita lanjut ke capaian pembelajaran pada mata pelajaran PPKN di kelas 4 di semester 2 ini, yaitu anak-anak teacher dapat mengenal identitas dirinya, teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya, serta cara berkomunikasi dengan mereka, dan mengenali karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di lingkungan sekitar. Nah, nanti anak-anak teacher bisa mengenali karakteristik fisik, contohnya dia berkulit hitam atau berkulit putih. Nah, kemudian non fisik, apakah mereka baik atau mereka seperti apa, orang dan benda yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak teacher juga memahami bahwa kebinekaan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baru. Nah, ini capaian pembelajaran yang ada pada mata pelajaran PPKN di semester 2 ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, kita gunanya mempelajari kebinekaan dalam keberagaman, itu ada tujuannya. Baiklah, tujuan kita mempelajari 4 kebinekaan dalam keberagaman ini, itu nanti anak-anak teacher mengamati video. Nah, mengamati video ini nanti anak-anak dapat menemukan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian setelah mengamati video yang ditampilkan, nanti silahkan berdiskusi bersama kelompok dan mengamati ulang video tadi. Anak teacher mampu menganalisis jenis keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Nah, setelah tadi mengamati video, berdiskusi bersama kelompok, langkah selanjutnya atau tujuan pembelajaran selanjutnya itu menganalisis keberagaman yang ada. Nah, setelah menganalisis keberagaman yang ada ini, anak-anak teacher mampu membuat sebuah produk yang menunjukkan keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, untuk produknya ini sudah disepakati bahwa ada 3 produk yang akan dibuat. Oke, produk pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu boleh membuat diorama, boleh juga membuat clipping, dan boleh juga membuat mind mapping. Nah, silahkan nanti ditentukan bersama anggota kelompoknya produk mana yang akan dibuat. Oke, kita berangkat dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, setelah menonton, kemudian mengamati video mengenai keberagaman yang ada di Indonesia tadi,
tadi, silahkan diskusikan bersama kelompok mengenai informasi-informasi apa saja yang ada di dalam video itu. Nah, setelah menemukan informasi-informasi itu, silakan anak-anak teacher tuliskan informasi apa saja yang terdapat dalam video itu dalam kolom yang ada di hard file-nya, di dalam LKPD-nya. Nah, untuk mengisi informasi-informasi itu silahkan ditanyakan kepada teman-temannya yang mereka dapat informasi dalam video tadi itu apa saja, kemudian dituliskan pada kolomnya. Oke, paham? Jikalau sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu slide yang mari mencocokkan waktu berkegiatan. Nah, silakan diperhatikan, di situ ada 6 kegiatan, 6 tahapan dalam pembelajaran pembuatan produk ini. Silakan dilihat dalam memilih produk. Nah, memilih produk ini kira-kira waktu yang cukup ya, Oke, dalam memilih produk itu saya rasa cukup dengan waktu 2 menit karena produk sudah dijelaskan pada kegiatan sebelumnya. Oke, selanjutnya merancang langkah-langkah. Nah, dalam merancang langkah-langkah kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa menit sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Nah, jikalau cukup 5 menit, maka silakan ditarik garis merancang langkah-langkah ke lingkaran yang ada 5 menit. Selanjutnya menentukan bahan-bahan dalam pembuatan produk ini. Nah, bahan-bahan proyeknya itu apa saja? Nah, nanti ditentukan kira-kira dalam menentukan bahan-bahannya ini membutuhkan waktu berapa menit. Nah, jika pas 5 menit, silahkan ditarik garis kembali ke angka 5 menit yang tidak sama dengan lingkaran yang tadi. Oke, langkah selanjutnya itu menentukan tahapan-tahapan dalam pengerjaan proyek ini. Nah, ketika kita memilih produk, itu akan ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa menit. Nah, jikalau juga cocok 5 menit, silahkan kembali ditarik garis ke lingkaran yang ada angka 5 menit. Selanjutnya menyiapkan bahan-bahan. Nah, dalam pembuatan produk ini akan ada bahan-bahan yang harus kita siapkan. Nah, dalam menyiapkan bahan-bahan ini silahkan diperhatikan berapa menit waktu yang diperlukan dalam menyiapkan bahan-bahan tersebut. Jika sudah cocok, silahkan ditarik garis ke menit yang dirasa cukup. Selanjutnya itu presentasi produk. Dalam presentasi produk ini akan ada 2 kegiatan, yaitu pelaksanaan proyeknya dan presentasi produk itu sendiri. Nah, teacher rasa ini hanya tinggal waktunya 30 menit. Silahkan ditarik garis presentasi produk ke lingkaran yang ada angka 30 menit. Oke, kita lanjut. Nah, aku siap berkegiatan. Ini silahkan didiskusikan bersama kelompok. Tadi sudah dibagi waktunya, sekarang saatnya berdiskusi untuk menentukan produk apa yang akan anak-anak teacher buat. Nah, untuk menentukan produk ini hanya punya waktu 3 menit. Silahkan dimulai menentukan produknya dari 3 produk yang sudah disepakati tadi. Nah, jika sudah ditentukan bersama anggota kelompoknya dengan cara diskusi, silahkan dituliskan nama produknya pada kolom produkku yang ada di sebelah kiri. Kemudian, jika sudah, lanjut ke tahapan kedua, itu langkah-langkah yang dilakukan dalam mengerjakan proyek. Nah, untuk membuat produk itu ada langkah-langkah dalam pengerjaan proyeknya sehingga nanti menghasilkan produk yang telah
anak-anak teacher pilih. Nah, dalam menentukan langkah-langkahnya ini, silakan langkah-langkahnya dituliskan pada kolom bagian tengah di kolom langkah-langkah. Itu ada waktu menuliskannya 5 menit dan berdiskusi dan menuliskannya 5 menit. Nah, jika sudah, lanjut ke tahapan ketiga, itu ada bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat proyek. Nah, dalam kita menghasilkan produk itu, dalam pembuatan proyeknya ada bahan-bahan yang diperlukan. Nah, silahkan diskusikan bersama kelompok dalam waktu 5 menit, menentukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan pada saat pengerjaan proyeknya. Oke, jika sudah, kita lanjut. Nah, kesimpulan pembelajaran. Nah, untuk menuliskan kesimpulan pembelajaran itu dilihat dari presentasi kelompok yang disampaikan atau yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, ingat akan ada 3 kelompok yang tampil. Nah, ketiga kelompok itu silahkan diamati dan ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulan masing-masing kelompok itu apa saja. Nah, setelah disimpulkan nanti akan ada simpulan inti dari pembelajaran. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini akan ada latihan untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau pemahaman anak-anak teacher dalam memahami materi yang ada pada bab 4 kebinekaan dalam keberagaman ini. Silahkan digunakan handphonenya untuk scan barcode yang ada di file di hard filenya. Nah, jikalau tidak bisa scan barcode, silahkan masuk ke Quizzes, kemudian ketik kode yang ada di hard filenya. Oke, selamat mengerjakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.